Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sapaan firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini diambil dari kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat tontonan berita di televisi yang mengatakan bahwa salah satu income Indonesia itu banyak diperoleh dari pajak tempat hiburan, saudara. Itu meningkat sekitaran dari 40%. Artinya adalah bahwa dunia hiburan di Indonesia sedang marak dan sedang meningkat, dan ini sangat menaikkan income atau pemasukan daerah tertentu atau pemasukan dari pemerintah. Saudara yang kekasih, bila kita melihat di mana-mana bahwa dunia hiburan sedang marak, memang di mana-mana ada kafe-kafe, ada tempat pemancingan misalnya, ada tempat bernyanyi karaoke, ada tempat hiburan anak-anak, saudara. Dan sekarang mindset manusia telah terbentuk mengatakan bahwa tempat hiburan itu bisa untuk healing, saudara yang kekasih. Karena itu salah satu tempat di Indonesia yang sangat terkenal adalah Bali atau Pulau Dewata Bali. Itu merupakan tempat tujuan wisata dunia, mancanegara dan kita lokal. Tetapi kemarin juga saya mendengar ada informasi, tentu kita terkejut mendengar informasi bahwa angka bunuh diri di Bali itu tingkat ketiga, saudara. Banyak dijumpai orang-orang yang bunuh diri di sana. Saudara, sementara kita menganggap bahwa tempat hiburan healing manusia itu adalah di kota Bali. Artinya adalah, saudara, dari kasus-kasus di atas kita mau katakan bahwa memang hiburan-hiburan yang sedang direkayasa oleh dunia sifatnya adalah sementara. Memang manusia bisa dihibur olehnya, tetapi penghiburannya itu sifatnya instan, karena itu berasal dari dunia. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini bahwasannya penghiburan yang kekal itu berasal dari Tuhan. Karena itu dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata daripada senjata terang. Yesus Kristus adalah penghiburan yang kekal, yang tidak dibatasi teritorialnya. Kita tidak harus pergi kemana-mana kita untuk mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Di rumah pun kita bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah Roh Kudus. Penghiburan yang benar dan kekal itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Karena itu di dalam ayat 13 disebutkan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Karena orang pada zaman itu, mungkin pada zaman sekarang ini, orang mencari penghiburan lewat pesta pora, lewat minum-minuman keras, lewat pemabukan yang berujung kepada perselisihan dan iri hati, di mana tujuan orang ingin menyelesaikan masalahnya dengan mencari hiburan di dunia ini, tetapi justru tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita ingat moto daripada Penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, yaitu firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dan biarlah firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus menjadi senjata bagi kita
untuk dapat melawan segala godaan-godaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara, kita akan hidup benar di hadapan Tuhan, dan saudara, kita hidup bukan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, tetapi kita hidup adalah untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Maka anak-anak Tuhan akan dikuatkan, anak-anak Tuhan akan digiring kepada kehidupan yang benar ketika anak Tuhan dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu penghiburan yang sejati adalah berasal dari Tuhan kita Yesus sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada pagi ini. Menyapa kami untuk kami mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pertolongan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang selalu setia mendampingi kami kemanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu membuat kami semakin dewasa akan hidup kami. Kami berpaut hanya kepada Tuhan saja. Biarlah satu hari ini kami boleh gunakan untuk mencari kehendak Tuhan. Satu hari ini kami gunakan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Satu hari ini kami mau belajar untuk para anak-anak kami, pelajar, dan bagi para pekerja, kami bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa di layar kaca ini untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit. Bapa di sorga, Engkau datang untuk menyembuhkan jemaat Tuhan yang bergumul dalam ekonominya. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga, Tuhan Yesus bukakan setiap pintu-pintu bagi mereka, bukakan berkat-berkat bagi mereka, sehingga mereka bersuka cita dan semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mengalami duka cita pada saat ini. Ada banyak kehilangan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Maka Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan menghibur dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat. Tolong mereka Tuhan supaya tidak larut dalam duka citanya, tetapi Tuhan ganti duka cita mereka dengan sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati gereja menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.